Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang muliakan, alhamdulillah, marilah kita awali ta'lim kita pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam melanjutkan kajian. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini insyaallah mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu. Silakan Bapak Ibu buka bukunya halaman 33. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini mengandung ada taukid atau qasr, lalu terjemahkan. Jadi kita akan lihat nanti mana ya kalimat-kalimat yang dimaksud itu. Terlebih dahulu kita perhatikan dulu kaidahnya di bawah. Perhatikan adat qasr atau adatul qasr. Yang populer itu ada 3 macam ya. 3 macam. Jadi bagaimana mengenali kalau itu kapan qasr? Itu kalau diawali oleh innama. Tadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan kajian i'rab tadi pagi, itu bahasan kita tadi pagi itu ya. Nah, tapi bahasanya tadi pagi itu tentang mubtada khabar. Jadi kalau ada innama yang artinya hanyalah itu berarti adat qasr. Yang kedua, kalau ada ma plus illa. Ya, ada ma plus illa atau la plus illa. Istisna itu artinya pengecualian. Jadi termasuk pola qasr, pengkhususan, itu apabila satu kalimat mengandung ada huruf nafi atau huruf yang artinya tidak. Hurufnya apa saja? Yang umum adalah ada 2. Ma, artinya tidak, atau la, artinya tidak. Lalu diikuti ilah, masing-masing diikuti ilah. Dan yang terakhir adalah taqdimu ma haqquhu ta'khir. Taqdim ma haqquhu ta'khir. Artinya mendahulukan yang mestinya belakangan. Dikedepankan yang mestinya adanya di belakang. Maka pengedepanan itu adalah qasr juga. Al-qasr ada 2 macam. Ada al-qasr al-haqiqi dan ada al-qasr al-idhafi. Al-qasr al-haqiqi adalah al-qasr al-idhafi. Qasr hakiki contohnya adalah la ilaha illallah atau iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Terus tanpa kebanyakan qasr adalah qasr idhafi. Kalau yang di atas ini qasr hakiki nih. Ya, qasr hakiki. Yang muncul adalah gabungan antara huruf nafi la dan illa atau ma dan illa. Atau yang kedua adalah adanya pengedepanan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi aslinya adalah na'budu iyyaka. Sekarang iyanya dikedepankan. Maka kita terjemahnya kan hanyalah, hanya kepadamu lah, begitu ya. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Aslinya kami menyembah kepadamu. Itu namanya pengedepanan tuh. Baik, yang bagian yang kedua adalah tampaknya kebanyakan qasr adalah qasr idhafi yang dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti penegasan, balaghah. Balaghah itu artinya melebih-lebihkan, sindiran, memberi semangat dan sebagainya. Contoh pada qasr idhafi yang Bapak Ibu lihat, pada qasr idhafi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Terus wa ma Muhammadun illa rasul. Fungsinya penegasan. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu hanyalah Tuhan yang satu. Kalau menurut saya perkara ini qasr idhafi atau qasr hakiki itu perkara nomor 2.
Tapi Bapak Ibu mengenal saja bahwa itu qasr. Cara mengenali itu qasr ada 3 macam. Kalau ada syarat innama. Yang kedua, kalau ada huruf nafi yang diikuti illah. Yang ketiga, jika ada pengedepanan yang mestinya di belakang. Itu saja tuh ya. Kita akan coba lihat ke atas. Nomor 1. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apa dia artinya nih? Siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya 10 balasan kebaikan itu. Itu lanjutannya, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi ini satu paket. Siapa yang melakukan atau siapa yang membawa kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang seperti itu, yang sepadan dengan itu. Dan siapa yang membawa keburukan atau siapa yang melakukan keburukan, maka fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak dibalas kecuali yang sepadan dengannya. Dan 1 kali balasan. Kalau orang berbuat kebaikan dibalas 10 kali kebaikan. Kalau orang berbuat keburukan, maka balasannya tidak lain 1 kali saja. Begitu terjemahnya ya Bapak ya. Menurut Bapak Ibu, ini mengandung penegasan atau mengandung tadi itu qasr? Penegasan. Qasr atau penegasan. Perhatikan Bapak Ibu. Adakah di dalam ayat ini masuk salah satu yang ciri 3 tadi yang saya sebutkan? Tidak. Ada nama, ada nafi dan Tidak ilah, ada. ada takdim takhir. Ada. Illa. La yujza illa. La sama illa. Illa. Berarti itu Illa. qasr atau taukid, penegasan atau qasr? Qasar sama taukid. Jadi kalau ini masuknya adalah qasr. Selanjutnya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan sesungguhnya aku ini diberi petunjuk oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Yo, ini masuk kategorinya penegasan. Di dalamnya ada penegasan atau penghanyaan. Penegasan. Dari mana tahunya ada penegasan? Ada innani. Ada innani, betul. Sesungguhnya. Sesungguhnya pada kata inna itu ibu-ibu. Bapak. Jadi kalau ada inna berarti penegasan. Contoh yang lain. Wal asr innal insana lafi khusr. Itu apa? Penegasan. Penegasan. Taukid. Taukid. Nomor 3. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Apa sih artinya? Bagi Allah Tuhan semesta alam, tidak sekutu baginya, dan itu bagi Allah Tuhan semesta tidak sekutu baginya, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu pun baginya. Seperti itulah aku diperintah. Masuk kategorinya apa nih? Ini sebenarnya hanyalah ya. Meskipun agak susah mencarinya ini gitu, tapi ini lebih dekat kepada kosong. Adalah nafi ya. Ada kosong. Ya, adalah nafinya itu ya. Jadi tidak menyekutukannya kecuali aku untuk diperintahkan untuk menyembahnya, kan gitu maksudnya. Tidaklah menyekutukannya melainkan aku disuruh untuk menyembahnya. Kan kira-kira gitu. Jadi di dalam terjemahannya Bapak Ibu, oh itu adalah kosong. Qul aghairallahi abghi rabban. Katakanlah, apakah aku mencari Tuhan mencari Allah sebagai Tuhan? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Itu Bapak Ibu betul. Kosor. Ada la taksibu kullu nafsin illa. Ibu Yulin coba. Yang mana nih? Kosor. Dari mana tahunya? Wala taksibu. Wala. Ada la nafi. Nafi dan ada la illa ya. Iya. Baik. La dan illa. Kita lanjutkan di bawahnya. Summa ila rabbikum marji'ukum wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ard. Summa ila rabbikum marji'ukum. Ayo Bapak Ibu. Qasar. Nih, qasarnya dari mana Ibu Nurjana? Ada illa. Ada illa.
Nggak ada. Summa ila rabbi. Bukan sembarang ilah, ilahnya beda. Bu Nur Hayati, menurut Bu Nur Hayati ini masuknya kategori apa nih? Penegasan. Baik, coba Semuanya. Ibu Rita, ini penegasan atau qasar? Ini penegasan Ustaz. Pak Rahman, penegasan atau qasar? Penegasan. Yang mana bukti penegasannya? Menurut Pak Takdir. Pak Takdir, ini kira-kira tsumma ila rabbikum marji'ukum masuk kategorinya penegasan atau apa, Pak? Penegasan, Ustaz. Penegasan. Bagaimana Pak mengetahui itu penegasan, Pak? Baik. Jadi kalau penegasan biasanya ada huruf-huruf penegasnya ya. Iya. Kalau ini perhatikan Bapak Ibu, tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah tempat kalian Mereka kembali. Berarti ada yang semestinya di belakang tapi ditaruh di depan. Aslinya mesti kalimatnya kemudian tempat kembali kalian itu adalah kepada Tuhan kalian. Tapi diterjemahkan apa namanya? Tapi munculnya kemudian kepada Tuhan kalianlah tempat kalian kembali. Ila rabbikum marji'ukum mestinya tsumma marji'ukum ila rabbikum. Rabbikum. Kalau ada pengedepanan yang mestinya di belakang, ini masuk kategori apa nih? Qasar. Qasar. Tuh. Di posor. Iya, qasar. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguh Tuhanmu maha cepat. Sungguh ia maha Kisahnya. penyayang. Baik, Pak Aliuddin, tafadhal. Penegasan tuh Pak Ustadz, bukan Penegasan dari mana kira-kira mengenali Pak? Mengenalinya nih. Ada apanya itu? Ada huruf inna. Huruf inna itu huruf penegasan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bu Purwanti, Ibu Purwanti. Kira-kira innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu penegasan atau penghayaan? Qasar Ustaz. Qasar, betul. Taunya dari mana Bu kalau itu qasar? Nama itu ada. Nama. Perhatikan nomor ayat ini. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Dan Muhammad itu bukanlah manusia biasa. Illa Rasul. Melainkan dia adalah seorang Rasul. Ada ma, ada illa. Menurut Ibu Muhartis, Qasar. ini kategorinya qasar atau penegasan. Ada ma, ada illa. Iya. Qasar itu ada 3 macam. Di depannya diawali innama. Ada huruf la atau ma yang diikuti illa. Yang ketiga pengedepanan yang mestinya di belakang. Illa. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Kira-kira menurut Ibu Muhatis nih masuk kategorinya qasar, pengkhususan atau penegasan. Qasar. Illa. Qasar. Ada ilahnya ya? Ada Iya. qasar. Berarti ini adalah apa namanya? Qasar. Betul. Innamallahu ilahu wahid. Kalau menurut Ibu apa nih? Qasar. 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 Taunya qasar dari mana nih buktinya? Innama. Nama. Inna. Betul, ada itu. Lanjut ke kiri, atas. In antum illa takdibun. Ibu Nurkia, tafadhali Ibu Nurkia. Kira-kira menurut Ibu, in antum illa takdibun itu atau penegasan? Penegasan. Kira-kira yang lain, menurut ibu-ibu yang lain, ini qasar atau penegasan? Qasar. Ilah. Qasar. Qasar, Ustaz. Ada ilah kan? Qasar ada ilah. Inna sama illa. Ila. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kira-kira kalau kalimatnya begitu tuh, Pak Mas Yudin. Menurut Pak Mas Yudin, ini kategori contoh ayat untuk penegasan atau untuk qasar? Penegasan Pak Pak Mas Ustaz. Yudin ini. Penegasan. Penegasan. Dari mana tanya ada penegasan, Pak? Inna. Illa. Alhamdulillah. Inna atau ila? Ila. Oh, Inna. bukan illa. Inna. 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 Coba pada bait terakhir ini ada 6 kalimat, Bapak Ibu.
Saya kasih waktu 5 menit. Coba masing-masing bait satu baris itu coba Bapak Ibu tentukan penegasankah ini atau qasr ya, dihitung dulu apa silakan coba ditandai dulu nih. Baik, kita mulai. Coba Pak Rahman nomor 1, Pak Rahman. Laisa arun. Laisa arun bi ayyuqala faqirun. Penegasan tadi. Sebenarnya ini harusnya melihatnya satu baris, satu lagi, setengahnya lagi tuh. Yang ke bawah. Bukan, ke samping. Ini kan bait ya. Laisa arun bi ayyuqala faqirun innamal aru ayyuqala bakhilun. Coba kalimatnya begitu tuh. Laisa ini bait ya. Iya bait nih. Sa'arun bi ayyuqala faqirun Berarti innamal aru qasr. ayyuqala bakhilun. Iya, kalau menurut Pak Rahman berarti ini apa tuh? Penegasan. Penegasan. Kalau menurut Bu Nurjana ini penegasan atau qasar? Kosor. Qasar. Dari mana qasarnya? Ada inama. Ada yang dikedepankan. Ada inama tuh ya. Ada inama. Oke. Karena ada inama jadinya dia masuknya qasar. Jadi artinya apa ini coba? Bapak Ibu gimana artinya nih? Keaiban itu bukanlah ketika dikatakan orang itu fakir, akan tetapi sesungguhnya keaiban itu ketika orang dikatakan bakhil gitu ya. Jadi kada inama jadinya masuk kategorinya apa ini? Qasr. Qasar gitu, qasar. Takdir, tafadhal Pak Takdir. Ya. Wa Nama innamal al-akhlaq ma baqiyat baqiyatun fa'in humu sahabat akhlaquhum zahabu. Betul. Udah segitu tuh. namanya. Oh, ada qasar dari namanya. Betul di awal Pak ya. Nama itu. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in umul zahabat akhlaquhum zahabu. Ini terkenal ini ungkapan terkenal dalam apa namanya itu bahasa Arab ini. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in zahabat wa in humul zahabat akhlaquhum zahabu. Artinya apa itu? Satu umat itu dianggap ada kalau akhlaknya masih ada. Tapi fa'in humu zahabat, tapi jika akhlaknya itu tidak ada, maka mereka itu seperti sudah pergi begitu saja. Sudah hilang, lenyap. Jadi suatu kaum itu dianggap masih ada manakala masih memegangi akhlak. Jika akhlaknya sudah tidak ada, maka mereka itu seakan-akan udah lenyap. Baik. Kira-kira paham itu bahwa itu tadi masuk kategori apa tadi? Qasar ya? Qasar. Ya udah betul qasar. Yang terakhir ini silakan Ibu Yulin. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Balil yatimul ilmi wal adab. Iya. Maksudnya orang yang yatim itu bukanlah orang yang kehilangan ayah dan ibunya, tapi sungguhnya yatim itu adalah orang yang hilang ilmu dan adabnya. Itu mirip dengan yang di atas tuh. Yang nomor 1 tadi. Jadi kira-kira nih Bu Yulin apa nih masuk kategorinya nih? Qasar dong. Qasar dong. Kok ada dongnya sih? Tapi cirinya apa Ustaz kalau masih Oh iya, laisal innama. Ya, di situ cirinya bisa diikutkan innama itu diganti dengan bal. Bal. Oh, boleh. Akan tetapi, iya, bukanlah ini akan tetapi gitu ya. Bukanlah ini dididik akan tetapi inilah gitu. Maka itu penghanyaan. Jadi dari maknanya yang disebut yatim itu ya bukan yang hilang bapaknya, tapi sungguh yang yatim itu adalah yang sungguh-sungguh yatim, yang benar-benar yatim itu orang yang hilang ilmu dan adab. Baik. Baik, silakan Pak Takdir. Kalau nanya silakan. Nah ini kan yang bal tadi nggak disebutkan dari yang 3 itu. Iya betul. Bal artinya tetapi. Kalau Latin juga tetapi. Iya tetapi sama itu. Juga, ya betul. Jadi katanya ini bisa dipahami mungkin dari makna ya Pak ya, dari makna nih. Baik, kita lanjut pada kalimat di bawahnya. Pertanyaan ini.
Sebutkan fa'il pada ayat 160. Al-An'am. Coba buka Bapak Ibu halaman 29. Cari fa'il pada ayat 160 dari surah Al-An'am. Coba Bu Siti Istikhalah, Ibun. Ayo Bun. Bapak Ibu kalau mau mencari fa'il, maka terlebih dahulu yang dicari adalah fi'ilnya dulu ya. Fi'ilnya dulu dicari. Kalau fi'ilnya sudah ketemu, baru dia kita cek fa'ilnya. Gitu. Baik, coba Bun. Bu Istikhalah. Man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihah. Asyru Wa man amsalihah. Asyru amsalihah. amsalihah. Wa man jaa bis sayyiati fala yuzza illa mislaha wa hum la yujlamun. Baik. Coba ada fiilnya dulu. Berapa fiilnya ya? Anja abil hasanati fala yujza illa manjabil hasanati falu asyram thaliha wa manjabil sayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Itu pertanyaannya, fiilnya ada berapa satu ayat itu? Ada 4. Ada 2 Ustaz. Ada 2. Yang pertama mana? Jaa. Yang kedua? Ja'a lagi. Yang ketiga? Yujza. Betul. Yang keempat? Yuzlamun. Iya, benar. Yudlamun. Berarti jumlahnya 4. 4. Sekarang ini. Manja abil hasanah. Ja kan fi'il. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Fa'ilnya mustatir huwa. Fa'ilnya mustatir huwa. Betul. Baik. Ja'a yang kedua? Sama mustatir 2 ya? Iya. Betul. Yang ketiga? Yuzlamun. Mana itu fa'ilnya? Fa'ilnya wawu. Baik. Mustatir yang yudza. Di ayat selanjutnya nih tugasnya apa nih? Sebutkan mubtada dan khobar pada ayat 160, 162, 164. Coba 160 dulu dah. Mubtada khobar. Ada nggak Bapak Ibu nih mubtada khobar nih? Man ya. Mannya itu mubtada. Ja'anya khobar. Terus ini juga nih mubtada khobar nih. Falahu asyru amsaliha. Itu juga mubtada khobar. Lahunya itu adalah apa tadi namanya? Khobar muqaddam. Iya tuh, benar. Terus asyrunya mubtada muakhar namanya. Sekarang 162 ayatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh iya tuh, mubtadanya ya sholati. Kabarnya mana? Lillahi rabbil alamin. Jadi sholati mubtadanya. Terus ngikut ke sholati mana tuh? Nusuki, mahyaya, mamati, lillahi rabbil lillahinya itu khobar. Ayat 164. Coba ayat 164. Qul aghairallahi. Qul aghairallahi. Huwa rabbu kulli syai'. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, gini aja, Bun. Ya, biar gampang ya Bapak Ibu ya. Ini kan terlalu luas ini, banyak banget bingung ini kita nih. Yang mana yang di otak? Baik. Begini. Takhtalifun itu isim atau fi'il? Kalau fi'il ada filenya enggak? Ada. Bagus tuh. Mana filenya? Wow. Benar. Tuh, iya kalau udah itu kan gampang ya. Terus naik ke atas.
Naik ke atas. Wala taziru waziratun. Ya. Wala taziru waziratun. Baik. Wala taziru waziratun itu. Fi'il fa'il. Iya, fiilnya yang mana? Taziru. Taziru. Iya. Jadi fiilnya taziru, failnya mana? Ziratun. Iya, waziratun, benar. Ziratun fa'il. Jadi waziratun fa'il. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Ya. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa waqa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa rafa'a ba'dakum. Wa huwa alladzi dialah yang ja'alakum menjadikan kalian khalaifal ardi. Pengganti-pengganti. Ya. Allah di bumi. Wa rafa'a ba'dakum dan mengangkat sebagian kalian fauqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Terakhir, inna rabbaka sari'ul iqab. Ya. Ya rabba berarti aslinya robba itu mubtada atau fa'il? Fiilnya ada enggak? Enggak ada fiilnya. Berarti ini mubtada. Ya, khobarnya mana? Sari'ul iqab. Sari'ul iqab. Boleh, tapi yang pas sebenarnya sari'unya saja. Daidopat ya. Iya, benar gitu. Baik. Selesai sudah di halaman itu ya. Qasr juga sudah. Kita lanjutkan ke daras 43 Bapak Ibu. Mathalul kalimatit thayyibati wal khabithah. Ya, untuk ini tafadhal Sayyid Aliuddin, tafadhal Pak Ali, boleh baca Pak ayatnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. فضرب الله مثلا كلمة طيبة فسجد طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهم ويضرب الله Rabbiha. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تجسد من فوق الأرض وما لها من قرار يسبح الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Sadaqallah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Baik Bapak Ibu, kalau terjemah ada di sebelah kiri ya itunya titik-titiknya. Nanti ada kata bantu yang sudah disiapkan di sebelah kiri untuk terjemah. Kita lihat dari atas artinya nih. Mathalul kalimatit thayyibatil wal khabith. Kira-kira apa nih artinya Bapak Ibu nih? Perumpamaan kalimat yang baik dan yang buruk. Iya betul. Perumpamaan kalimat yang baik dan yang buruk. Betul. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kau perhatikan daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan. Mathalan perumpamaan.
Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Seperti apa? Kama kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kuat, akarnya kokoh, akarnya teguh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Jadi kalau ada perumpamaan ini menunjukkan bahwa kalau kalimat yang baik itu ke dalam menghujam, ke atas menjulang. Begitu tuh kalimat yang baik tuh. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Perumpamaan pohon yang baik, tu'ti ukulaha, memberi hasilnya. Tu'ti memberikan, nanti ya, memberikan, menghasilkan buah-buahannya kullahinin, setiap saat, biizni rabbiha, karena izin Tuhannya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau pertanda buah itu, pohon itu baik, pohon yang memberikan kemanfaatan kita pada banyak waktu. Itu pohon buah ditanam kagak buah-buah, nah itu kurang manfaatnya tuh. Wa yadribullahul amsala, wa yadribullahul amsal. Allah membuat perumpamaan. Yadrib artinya membuat di situ. Allah membuat perumpamaan linnas, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengingat atau agar mereka selalu ingat kepada Allah. Bisa juga agar mereka selalu ingat kepada apa yang dinasehatkan ini. Wa mathalu kalimatin khobisatin, perumpamaan kalimat yang buruk itu kasyajaratin khobisatin, seperti pohon yang buruk pula. Ijtussat min fauqil ardi, tercabut, min fauqil ardi, dari permukaan bumi. Maksudnya itu pohonan tidak kuat, akarnya menghujam, jadi gampang sekali nanti tumbang. Kalau pohon yang kuat, kalau dia menghujam ke bawah, ke tanah dalam, ke atas menjulang. Nah itu baru tuh namanya bagus tuh. Selanjutnya, malaha min qaror, tidak ada yang baiknya. Tidak ada kebagusnya tuh. Jadi kalau tidak ada kuatnya itu pohon kayak gitu tuh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan dalam hati kaum orang yang beriman itu bil qauli tsabiti, dengan ucapan-ucapan yang kokoh, dengan ungkapan-ungkapan yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang yang zalim atas kehendaknya sendiri. Jadi bukannya Allah yang ingin menyesatkan, tapi mereka sendiri menyesatkan. Jadi Allah ikutin kehendak kesesatan mereka itu. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Alam tara ila alladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara, tidakkah kau lihat, lalladzina, baddalu, orang-orang yang menukar, nikmatallahi, nikmat Allah, kufran, dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menjatuhkan kaum mereka kepada kenistaan. Apa yang berarti kenistaan itu? Jahannam, yaitu jahanam. Darul bawar, tempat kehinaan. Dar, tempat, bawar, kehinaan. Terus wabi sal qoror, maka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Wa ja'alu lillahi andada, mereka orang-orang yang tadi itu, orang-orang kafir itu, ja'alu lillahi andada, mereka menjadikan apa itu? Sekutu-sekutu bagi Allah. Illu ansabilih, agar mereka disesatkan dari jalannya. Atas kehendak mereka sendiri sesat. Bukan karena Allah ingin menyesatkan mereka. Tapi mereka sendiri yang menginginkan kesesatan itu. Sehingga Allah memberikan jalan untuk mereka. Qul tamatta'u, katakanlah. Tamatta'u, nikmatilah yang dimiliki olehmu.
Bersenang-senanglah yang kamu peroleh sekarang itu. Fa inna masirakum milan nar. Maka sesungguhnya tempat kembali kalian adalah an-nar, neraka. Masir, tempat kembali. Jadi kalau ada illahil masir berarti apa tuh Bapak Ibu? Allah adalah tempat kembali. Terus wa inna masirakum milan nar, tempat kalian adalah ke neraka. Tempat kalian adalah neraka. Qul ibadiyalladzina amanu, lah kepada hamba-hambaku yang beriman. Yuqimus shalah, salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan sebagian yang kami rezekikan untuk mereka. Sirra wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi atau terang. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi manfaat perdagangan, tidak pula ada manfaat persaudaraan. Sebelum datangnya hari di mana perdagangan, perniagaan, tukar-menukar, dan persaudaraan tidak ada lagi manfaat. Apa itu maksudnya? Kiamat. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita baca selanjutnya nih. Bu Nur Hayati dibaca Bun. Alam taro, mujaz tafsirnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Hadza masalun bayyanahu Allahu likalimatil imani wa kalimatil isyraqi. Amasala likalimatil imani syajaratit thayyibah wa likalimatil isyraqi bisyajaratil khabisah. Qala Ibnu Abbas kalimatut thayyibah la ilaha illallah wa syajaratut thayyibah al-mu'minu asluha sabitun ay asluha rasikhun fil ardh wa faruha fis sama wa awsanuha mumtaddatun nahwa sama tu'ti ukulaha ay tu'ti samaraha kullahinin ay kulla waqtin bi izni rabbiha ay bi taysiril khaliqi wa takwinihi kadzalika kalimatul imani sabitatun fi qalbil mu'mini wa amaluhu yas'aru ila sama wa yanalu barakatahu wa sawabahu fi kulli waqtin wa yadribullahu al-amsala linnas ayubayyinu lahumul amsal la'allahum yatazakkarun la'allahum yatta'izuna fayu'minuna. Alhamdulillah. Makasih Bun, luar biasa. Yeah. Bapak Ibu nih, ini luar biasa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, itu ya, nasihat kepada kita dalam menepati, menekuni, meneguhkan keimanan dalam hati kita. Maka Allah itu mengajak kita berpikir dengan awal ayatnya alam taro. Tidakkah kau melihat? Melihat itu maksudnya bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan pikiran, melihat dengan hati, gitu. Apakah tidakkah kau lihat bagaimana daraballahu masalan? Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Maka diterjemahkan, ditafsirkan hadza, ini ayat ini nih, masalun, perumpamaan. Jadi Allah sedang membuat perumpamaan. Bayanahullahu, yang dijelaskan oleh Allah. Apa? Likalimatil iman, tentang kalimat keimanan. Wa kalimatul isyraq, dan juga ungkapan kesyirikan. Jadi Allah sedang membandingkan, Allah sedang menimbang-nimbangkan antara kalimat keimanan dan kalimat kesyirikan. Famatsala kalimatil iman, maka Allah perumpamakan kalimat iman itu bisyajaratil thayyibah. Yaitu Allah umpamakan kalimat ungkapan-ungkapan keimanan itu dengan perumpamaannya seperti syajarah, pohon thayyibah, pohon yang bagus, pohon yang baik. Wa kalimatil isyraq, dan kalimat-kalimat kesyirikan itu, kalimat buruk itu, kalimat jahat itu, bisyajaratil khabithah,
dengan diumpamakan seperti pohon yang buruk, ya. Pohon itu udahlah mengotori halaman kita, nggak ngasih keteduhan kepada kita, nggak ada juga buahnya yang kita petik, tidak juga menghalau air dari hujan, tidak menghalau panas ketika terik, batangnya tinggi membahayakan rumah kita. Itu pohon yang buruk. Manfaat nggak ada, bahaya iya. Qala Ibnu Abbas tentang ayat ini, Ibnu Abbas berkata, apa? Al-kalimatu thayyibah, yang dimaksud kalimat yang thayyibah itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa syajaratu thayyibah, dan pohonan yang baik itu adalah al-mu'min, orang mukmin. Jadi kalau di awal ayatnya itu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat la ilaha illallah itu seperti seorang yang mukmin, gitu ya. Asluha sabitun, akarnya pohon ini nih sabitun, kokoh. Ai asluha rasikhun fil ardi, atau asluha asalnya itu rasikhun. Rasikhun itu fil ardi, di dalam bumi. Wa far'uha, tapi di sisi yang lain far'uha cabangnya itu fis sama. Aghsanuha cabangnya itu mumtaddatun, menjulang, panjang. Nah, mumtadda itu panjang atau menjulang. Nahwas samai, ke arah langit. Terus tu'ti ukulaha, jadi pohon itu tu'ti ukulaha, memberikan buahnya, itu tisamaroha, itu artinya tu'ti samaroha, memberikan hasilnya atau buahnya. Kullahinin ay kulla waktin, pada setiap waktu. Terus ay kulla waktin, apa setiap waktu. Biizni rabbiha ay bitaisiril khaliqi wa takwiniha, karena kemudahan oleh sang pencipta dan untuk membinanya, untuk membentuknya, mudah sekali bagi Allah. Kadzalika kalimatul imani, begitu pula kadzalika kalimatul iman, sebegitu pula ucapan atau kalimat keimanan. Sabitun fi qalbil mu'min, teguh kokoh mengakar pada hati seorang mukmin. Adapun wa amaluhu, adapun perbuatannya, kalau tadi pohon kan akarnya menghujam, buahnya atau dahannya menjulang. Nah, kalau dalam perbuatan kaum mukmin, maka keimanannya itu mantap di dalam, dan perbuatannya yas'adu ilas sama, wa amaluhu yas'adu ilas sama, perbuatannya itu naik ke langit. Wa yanalu barakatahu wa thawabah, maka dia mendapatkan keberkahan dan balasannya fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Wa yadribullahu al-amthala linnas yubayyinu yubayyinu lahumul amsal, atau Allah membuat perumpamaan bagi mereka la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu la'allahum yatta'izuna wa yu'minuna, agar mereka mengambil pelajaran lalu mereka beriman. Nah, itu dia pada satu paragraf ya. Sekarang paragraf selanjutnya di bawahnya ini. Dan Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Kalimatin khabisatin kasajatin khabisatin. Ay wa masalu kalimatil kufri al khabisati kasajatil khabisati. Min fawqil ard ay usul silat min khuduriha li'adami sabati asliha malah min qurud ay ladaha istiqraru wa sabatun. Kadzalika kalimatul kufr la sabata laha wala far'a wala barakata. Qala Ibnu Jauzi ya ma yaksibu al-mu'minu min barakatil imani wa sawabihi fi kulli waqtin bi samaratiha fi kulli hin. Al-mu'minu kullama qala la ilaha illallah sa'idat ila samai summa ja'a khairuha wa manfa'atuha wal kafiru balu amluhu wala yas'adu ilallahi ta'ala li'annahu laysa lahu aslun sabitun fil ard wala far'un fis sama. Cukup.
Ya, segitu dulu. Terima kasih Pak Rahman. Wa mathalu kalimatin khabithatin. Nah, sekarang Allah sedang membuat perumpamaan kalimat yang buruk nih Bapak Ibu nih. Bagaimana kata Allah tentang kalimat yang buruk itu? Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Khabith itu tadi buruk Bapak Ibu, buruk, kotor, buruk. Kalau kita masuk kamar mandi, masuk toilet, doanya apa nih ya? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Nah, khaba'is itu jamak dari khabisah, artinya kotor, buruk. Baik, ai wa mathalu kalimatil kufri al khabithah. Allah sedang memperumpamakan yaitu perumpamaan kalimatil kufri, ucapan kekufuran atau ungkapan kekufuran yang kotor itu kasyajaratil khabithati, seperti pohon yang buruk. Bagaimana pohon yang buruk itu? Ijtuqil ardi. Apa arti ijtusat min fawqil ardi? Ai, yakni ustusilat, tercerabut, terlepas min judhuriha, dari akarnya, li'adami sabati asliha, karena tidak ada kekokohan pada asalnya itu, pada akarnya itu. Malaha min qaror. Maknanya apa tuh? Ai laisa laha istiqrarun wa sabatun. Tidak punya istiqrar, keteguhan, tidak punya sabat, tidak punya kekuatan. Kadzalika kalimatul kufri, begitu pula ungkapan kekufuran. La sabatalaha, tidak ada kekokohan padanya. Wala far'a, tidak ada cabangnya. Wala barakata, tidak ada keberkahannya. Tentang hal ini qala Ibnul Jauzi, berkatalah Ibnul Jauzi, syubbiha ma yaksibuhul mu'minu. Syubbiha artinya diperumpamakan, digambarkan, dikiaskan. Ma, apa-apa yang yaksibuhu, diperbuat, al mu'minu, oleh orang min barakatil imani, karena keberkahannya iman yang ada dalam hatinya. Tanya fi kulli waktin, pada setiap waktu, bisa meratiha, dengan buah-buahannya, fi kulli hinin, pada setiap saat. Fal mu'minu, maka seorang mukmin itu, kullama qala, setiap kali mengucap qala la ilaha illallah, maka orang mukmin itu setiap kali mengucap la ilaha illallah, apa? Sa'idat ilas sama, itu ucapan, ketika ucapan la ilaha illallah itu Bapak Ibu, itu naik ke langit, ucapan itu naik ke langit. Sa'idat itu naik artinya, ilas sama, ke langit. Tsumma ja'a khairuha wa manfaatuha. Ketika dia sudah naik ke langit, maka dari langit akan turun kepadanya khairuha wa manfaatuha. Apa itu? Kebaikannya dan kemanfaatannya dari ucapan yang dia ucapkan itu. Jadi kalau kita mengucap la ilaha illallah itu jangan dianggap ucapan enteng itu. Itu akan mendatangkan keberkahan pada diri kita, dalam hidup kita. Sebaliknya, wal kafiru, adapun orang kafir itu la yuqbalu amaluh, tidak diterima amalannya. Wala yas'adu ilallah, wala yas'adu ilallah, dan tidak naik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, li'annahu, karena dia laisa lahu aslun, tidak ada asal, tidak ada akar yang kuat. Aslun sabitun, akar yang kuat. Fil ardi, di bumi, wala far'un fis sama, tidak pula cabang di atas. Ya, jadi kalau ucapan orang kafir tidak naik ke langit, ucapan-ucapan itu karena apa? Tidak ada keimanan dalam hatinya. Jadi keimananlah yang akan menjadikan amalan kita itu baik. Kalau amalannya tidak melanggar syariat. Dari situ Bapak Ibu, sesungguhnya ulama berpendapat bahwa ucapan kebaikan yang diucapkan oleh orang mukmin akan ada hasil yang akan diterima nanti di akhirat. Catatan-catatan kebaikan.
Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir karena dia tidak punya keimanan, maka apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah untuk urusan akhiratnya. Maka dia tidak naik ke langit. Maka orang-orang kafir itu nanti di akhirat itu menurut para ulama nanti di akhirat tidak ada mizan baginya. Tidak ada timbangan baginya. Tidak ada sirat baginya. Kenapa? Tidak perlu lagi ada timbangan. Semuanya nggak ada yang dinilai amal kebaikannya. Amal kebaikannya hanya berhenti di dunia, tidak sampai di akhirat. Yang di akhirat itu adalah ucapan, adalah perbuatan yang didasari oleh keimanan kepada Allah SWT. Maka orang-orang kafir kelak di akhirat nanti langsung diarahkan, langsung diceburkan, langsung dilemparkan ke dalam neraka tanpa perlu ada hisab, tanpa perlu ada mizan, tanpa perlu ada sirat. Yang ada sirat itu, yang ada mizan itu, yang ada hisab itu adalah untuk orang-orang yang beriman, yang ada dosanya. Yang tidak ada imannya, maka semuanya dianggap gelap, maka mereka tidak perlu lagi dihisab, mereka tidak perlu lagi ditimbang, mereka tidak perlu lagi ada sirat, langsung saja diakhirahkan atau dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu, demikian. Subhanallah gak terasa ya. Demikian insya Allah kajian kita hari ini dan insya Allah kita lanjutkan nanti. Sementara waktu kami cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri ta'lim kita bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.